untuk lebih peduli pada energi dan bagaimana memanfaatkannya dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Identitas umum. Pada bagian ini, kami menjelaskan identitas umum pembelajaran yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan. Mata pelajaran yang kami gunakan adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, yaitu mata pelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep sains dan sosial agar siswa dapat memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya secara menyeluruh. Pembelajaran ini ditujukan untuk kelas 4 sekolah dasar yang termasuk dalam fase B pada kurikulum Merdeka. Fokus materi terletak pada elemen energi dan perubahannya, dengan topik utama sumber energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengalokasikan waktu pembelajaran selama 2 kali pertemuan, masing-masing berdurasi 40 menit sehingga total waktu pelaksanaan adalah 80 menit. Tema ini kami pilih karena energi merupakan bagian penting dari siswa sehingga pembelajaran dapat dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata, seperti penggunaan listrik, cahaya matahari, dan bahan bakar. Rencana pengembangan atau penyajian materi, pendekatan, dan model yang digunakan. Dalam kegiatan pembelajaran IPAS ini, kami menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. Pendekatan saintifik diterapkan agar siswa belajar melalui proses ilmiah, mulai dari mengamati, menanya, menalar, hingga menyimpulkan. Sedangkan pendekatan kontekstual membuat siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, seperti memahami sumber energi yang digunakan di rumah dan di sekolah. Untuk model pembelajaran, kami menggunakan discovery learning and project-based learning. Discovery learning mendorong siswa menemukan sendiri konsep energi melalui kegiatan observasi dan diskusi. Sedangkan project-based learning mengarahkan siswa menghasilkan produk nyata berupa poster ajakan hemat energi. Adapun metode yang digunakan meliputi observasi, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Dengan metode ini, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga aktif berpikir, berinteraksi, dan berkreasi dalam proses belajar. Penjelasan capaian pembelajaran atau CP. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CP berfungsi sebagai arah utama pembelajaran di fase ini. Dalam fase B, peserta didik diharapkan mampu mengenali berbagai sumber energi, memahami bentuk dan perubahan energi, serta menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan. Artinya, siswa tidak hanya diajak untuk mengetahui teori energi, tetapi juga mengamati fenomena energi yang ada di sekitar mereka. Misalnya, bagaimana kipas bisa berputar karena listrik, atau bagaimana matahari memberi panas dan cahaya bagi tumbuhan. CP ini menjadi landasan kami dalam menentukan kegiatan belajar yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran tersebut, kami kemudian menurunkan tujuan pembelajaran agar lebih spesifik dan terukur. Terdapat 3 tujuan utama dalam perencanaan ini, yaitu 1. Mengidentifikasi berbagai sumber energi di sekitar. Artinya, siswa mampu menyebutkan dan mengenali sumber energi seperti matahari, air, angin, listrik, maupun bahan bakar. 2. Menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi listrik untuk penerangan, energi panas untuk memasak, atau energi gerak untuk transportasi. 3. Menunjukkan sikap hemat energi melalui kegiatan sederhana. Contohnya yaitu mematikan lampu saat tidak digunakan, menutup keran air dengan benar, dan menggunakan energi seperlunya. Melalui tujuan-tujuan ini, kami berharap siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang energi, tetapi juga terbentuk sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui perilaku hemat energi. Dengan demikian, pembelajaran IPAS ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mengembangkan karakter dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.
Asesmen pembelajaran. Untuk menilai hasil belajar, digunakan penilaian autentik yang mencakup 3 bentuk. Pertama, tes tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa tentang sumber dan bentuk energi. Kedua, observasi sikap untuk menilai perilaku hemat energi serta kerjasama dalam kelompok. Ketiga, unjuk kerja atau proyek, yaitu pembuatan poster ajakan hemat energi sebagai bentuk penerapan pengetahuan dan kreativitas siswa. Dengan 3 jenis penilaian ini, guru dapat melihat perkembangan siswa secara menyeluruh dari aspek pengetahuan, sikap, hingga keterampilan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 10 menit. Pada tahap pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan memberi salam, memimpin doa, dan memeriksa kehadiran siswa. Setelah itu, guru menayangkan gambar atau video singkat tentang berbagai sumber energi seperti matahari, angin, dan air untuk menarik perhatian siswa. Siswa kemudian diajak menjawab pertanyaan pemantik seperti 1. Dari mana asal listrik di rumah kita? 2. Mengapa kita harus menghemat energi? Pertanyaan ini bertujuan membangun rasa ingin tahu dan mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Terakhir, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran agar siswa memahami arah kegiatan yang akan dilakukan serta merasa termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan selama 60 menit. Tahap kegiatan inti merupakan proses utama pembelajaran. Kami menyusunnya berdasarkan 5 tahapan dalam discovery learning. Pertama, observasi. Siswa mengamati gambar dan video tentang berbagai sumber energi, seperti matahari, air, angin, dan bahan bakar. Kedua, menanya. Siswa mengajukan pertanyaan tentang perbedaan energi yang digunakan manusia. Ketiga, mengumpulkan data. Siswa mencatat contoh pemanfaatan energi di rumah maupun di sekolah. Keempat, menalar. Siswa berdiskusi untuk mengelompokkan jenis energi menjadi energi terbarukan dan tak terbarukan. Kelima, mengomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya dan membuat poster bertema hemat energi untuk masa depan. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar pengetahuan tentang energi, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi sesuai dengan prinsip 4C dalam pembelajaran abad ke-21. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari itu. Kemudian, dilakukan refleksi, di mana siswa menjawab pertanyaan seperti, apa yang kalian pelajari hari ini? Dan bagaimana kalian bisa menghemat energi di rumah? Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif dan kreatif untuk menumbuhkan motivasi belajar. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan salam penutup sebagai bentuk pembiasaan sikap religius dan disiplin. Melalui perencanaan pembelajaran IPAS ini, kami berharap siswa tidak hanya memahami konsep energi, tetapi juga menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan hemat energi. Dengan pembelajaran berbasis proyek dan diskusi, siswa diajak untuk berpikir kritis, kreatif, serta bekerja sama sesuai nilai profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatian